Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga tidak berputus asa terhadap keinginan-keinginan cita-cita kita yang belum diperkenankan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin, kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat beliau nantinya di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz, yaitu kitab yang berkaitan tentang biografi sirah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bait yang ke-29. Salasatun hum wa samanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa samanin summa qad aslama fis sadis Hamzatul Asad. Kemudian pada periode hijrahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya ke Habsyah, mereka berjumlah 83 orang laki-laki, dan bersama mereka juga ada sekelompok orang-orang hingga sempurna. Dan ketika hijrah kedua ke negeri Habsyah, ada para wanita, wahunna ashrun wa samanin, ada 18 orang wanita yang ikut. Kemudian setelah itu Hamzah masuk ke dalam Islam pada tahun yang ke-6. Beliau disebut dengan Al-Asad atau sang singa padang pasir. Salasatun hum wa samanuna rajul, ay adadul muhajirina fil hijrah as-saniyah minar rijal salasatun wa samanuna rajulan. Kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya ketika sudah tampak penyiksaan, azab yang dirasakan orang-orang muslim di awal-awal, maka mereka pun diperintahkan untuk berangkat ke negeri Habsyah. Hijrah yang pertama kita ketahui jumlahnya ada 4 wanita dan 12 lelaki. Namun diceritakan di dalam sejarah-sejarah, ternyata yang memerintahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negeri Habsyah adalah pamannya Rasul, Abu Talib. Kita ketahui Abu Talib adalah seorang non-muslim, tetapi pembelaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada umumnya kepada umat Islam tampak jelas. Ia menolong, ia membantu. Bahkan ketika Abu Talib sudah tidak mampu lagi untuk melindungi kaum muslimin ketika itu, ia pun perintahkan, hendaklah kalian berangkat hijrah ke negeri Habsyah. Di sana ada raja
yang ia tidak pernah menzalimi masyarakatnya, yang tidak pernah menzalimi pada rakyatnya. Maka disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya berangkat ke negeri Habasyah. Kemudian ternyata pemberangkatan atau hijrah pertama kali ke negeri Habasyah, wanita 4 orang, laki-laki 12 orang. Mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka sampai ke pelabuhan dan ingin menyeberang, ketika itu datang 2 kapal penyeberangan, maka mereka mudah untuk menyeberang. Namun ternyata hijrah yang pertama ke negeri Syam, mereka hanyalah beberapa bulan saja. Karena ternyata ada kabar-kabar orang-orang Arab kafir Quraisy yang di Makkah sudah tidak lagi memberikan azab ataupun penindasan kepada kaum muslimin yang masuk dalam keislaman mereka. Kemudian wahunna ashrun wasamanin, ternyata ketika hijrah Habasyah yang kedua, setelah berangkatnya atau pulangnya kaum muslimin dan muslimat ke Habasyah yang pertama, mereka sebelum sampai atau ada yang mengatakan sudah sampai ke Makkah, ternyata suasana masih seperti semula, bahkan lebih dahsyat penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Maka mulailah terjadinya penindasan-penindasan di sana di sini. Bahkan Rasulullah juga tidak tega melihatnya dan diperintahkanlah untuk hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah. Dan waktu itu jumlah lelaki 83 orang dan wanita 18 orang. Bahkan dikatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadul Ma'ad, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ini adalah kitab yang lebih dekat kepada kitab sirah atau sejarah. Namun yang uniknya, kitab Zadul Ma'ad ini ditulis oleh Ibnu Qayyim adalah ketika ia melakukan perjalanan ingin haji dari Baghdad ke Makkah, hanya sekitar 3 ataupun 4 bulan perjalanan, atau ada yang mengatakan sebulan atau 2 bulan perjalanan. Ditulislah kitab Zadul Ma'ad tersebut. Luar biasa. Ibnu Qayyim menulis kitab ini di atas onta, tanpa ada melihat buku referensi. Apa yang ada di otaknya, apa yang ada di dalam hafalannya, itulah yang ia tuangkan di atas ontanya. Maka keluarlah kitab Zadul Ma'ad tersebut. Dan itu pun 4 jilid kalau cetakan sekarang. Begitulah luar biasanya Ibnu Qayyim dalam menulis kitab Zadul Ma'ad tersebut. Lamma kasural muslimuna wa khafa minhumul kuffar, maka tatkala kaum muslimin mereka sudah banyak jumlahnya dan orang-orang kufar merasa khawatir, ishtadda azahum lahu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun terus meningkatkan penyiksaan kepada kaum muslimin. Wa fitnatuhum iyahum fa'adzina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ilal Habasyah. Kemudian Rasul pun memerintahkan agar kaum muslimin berangkat hijrah ke negeri Habasyah. Waqal, dan dikatakan, inna biha malikan la yuzlamun nasu indah. Dikatakan Rasul bahwa di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi manusia. Dan itu adalah diberitahukan oleh pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pamannya Rasul adalah seorang pedagang dan ia tahu di negeri sana
Ternyata ada seorang raja yang tidak pernah sedikit pun zalim. Fahajara minal muslimina isna asyara rajulan wa arba'u niswah. Pada hijrah yang pertama, laki-laki itu 12 orang dan wanita 4 orang. Minhum Utsman ibn Affan. Pada hijrah yang pertama ke negeri Habsyah, Utsman bin Affan ikut serta. Wa huwa awwalu man kharaja. Ialah orang yang pertama kali berangkat ke Habsyah. Wa ma'ahu zaujatuhu, dan Utsman bin Affan disertai oleh istrinya, yaitu Ruqayyah bintu Muhammad. Ruqayyah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamu fil Habsyah fi ahsani jiwar, dan mereka pun bermukim di Habsyah tersebut tapi tidak lama waktunya. Fa balaghahum anna Quraisyan aslamat wa kana hadzal khabar kadzib. Maka setelah kaum muslimin berangkat untuk pertama kalinya ke negeri Habsyah, ternyata sampai berita bohong ataupun berita hoak kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy di Makkah telah memeluk Islam seluruhnya. Faraja'u ila Makkah, maka pun mereka pasti senang. Oh, ternyata sudah ada perubahan. Orang-orang Makkah sudah masuk ke dalam Islam, berarti sudah damai, sudah tentram dan nyaman. Orang-orang yang di Habsyah ketika itu pun kembali ke Makkah. Falamma balaghahum annal amru ashaddu mimma kana raja'a minhum man raja'a. Namun ternyata setelah terungkap atau ketika mereka sampai ke Makkah untuk melihat keadaan, ternyata lebih parah lagi, dan mereka pun kembali, orang-orang yang ingin kembali lagi ke Habsyah dan ada yang menetap di Makkah. Wa dakhala jama'atun falaku min Quraisyin adza syadidan wa kana mimman dakhala Abdullah ibnu Mas'ud summa uzina lahum fil hijrati saniyan ila al-Habsyah. Setelah itu Rasulullah pun perintahkan untuk melaksanakan hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habsyah. Fahajara minar rijal salasatun wa samanuna rajulan. Maka orang-orang yang ikut pada hijrah yang kedua ke negeri Habsyah adalah 83 orang. In kana fihim Ammar, pada ketika itu Ammar pun ikut bersama mereka. Fa innahu yashukku fih wa minan nisa samana asyar au asyara saman imra'atan, dan wanita 18 orang. Fa aqamu indan Najasyi ala ahsanil hal, dan mereka pun kaum muslimin untuk yang kedua kalinya hijrahnya ke Habsyah, 83 laki-laki dan 18 wanita, mereka bermukim di negeri Habsyah di sisi Raja Najasyi. Fabalagha dzalika Quraisy. Namun terdengarlah berita tersebut di telinga pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Fa arsalu Amr ibn al-As, maka orang-orang Quraisy pun mengirimkan Amr ibn al-As dan wa Abdullah ibnu Abi Rabi'ah, dan si Abdullah ibnu Abi Rabi'ah fi jama'atin. Jadi setelah pembesar-pembesar Quraisy mendengar kaum muslimin berbondong-bondong hijrah berangkat ke negeri Habsyah untuk yang kedua kalinya, maka pemuka-pemuka pembesar-pembesar Quraisy pun mengirimkan utusan agar bisa melobi raja Habsyah agar mengembalikan kaum muslimin dari negeri tersebut. Dan ternyata disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, Amr bin As, kemudian Abdullah ibnu Abi Rabi'ah sebagai utusan orang-orang kafir Quraisy, mereka pun melobi perdana menterinya ataupun anggota-anggota dewannya, dan bahkan Najasyi itu sendiri, Raja Najasyi itu sendiri, mereka lobi dengan memberikan hadiah-hadiah. Mereka memberikan suap kalau kita zaman sekarang. Maka ternyata Najasyi juga heran, dan ia pun mengumpulkan seluruhnya orang-orang yang hijrah ke Habsyah dan utusan Amr bin As kemudian Abdullah bin Abi Rabi'ah agar kumpul
kemudian bermusyawarah. Ada apa gerangan? Kenapa orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah tersebut meninggalkan negerinya? Kemudian apa gerangan? Kenapa bisa terjadinya perpecahan di antara kalian? Maka dikumpulkanlah mereka. Kemudian berbicaralah kaum muslimin bahwa mereka telah mendapatkan atau kedatangan seorang Rasul yang mengajarkan beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya, diajarkan agar menyambung silaturahim dan tidak menzalimi orang-orang lain. Maka orang-orang kaum muslimin pun memeluk Islam. Setelah itu Amr bin As pun melobi-lobi dan mengucapkan kalimat-kalimat ini, itu dan lain-lain sebagainya. Ternyata Raja Najasyi tidak mengabulkan permintaan mereka. Padahal Amr bin As, Abdullah ibnu Abi Rabi'ah telah membawa hadiah banyak. Uang sogokannya udah banyak, tetapi juga tidak berhasil. Maka di sini, di antara faedah dari sejarah hijrahnya kaum muslimin yang untuk kedua kalinya ke negeri Habasyah, ternyata fenomena suap menyuap dari dulu telah ada. Maka disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita dan bersabda dengan mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan disuap. Maka ternyata kebiasaan ini, budaya ini sudah dari zaman dahulu. Sudah dari zaman dulu. Budaya suap menyuap itu ada. Apabila ada kepentingan yang tidak bisa didapatkan dengan mulus, caranya adalah memberikan hadiah ataupun ya disuaplah dia, biar mulus sedikit proyek yang ada di hadapan kita. Kalau tidak, kacau. Tapi ternyata Raja Najasyi, Raja Habasyah ketika itu tak mampan, tapi dia udah dapat juga, udah dapat hadiah banyak. Kemudian dia tidak mengabulkan dari lobi-lobi yang dilakukan oleh Amr bin As dan Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Tujuannya mereka lakukan hal tersebut adalah liyakidahum indan Najasyi, agar mereka bisa mengembalikan kaum muslimin dari negeri tersebut. Namun faraddallahu kaidahum fi nuhurihim. Namun Allah Subhanahu wa taala malah berbalik menghancurkan rencana mereka. Summa qad aslama fis sadis. Kemudian cerita yang lain dikatakan bahwa setelah itu pada tahun yang ke-6 minal mab'asi ba'da dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam wa qila fi sanah ats-tsaniyah Hamzatul Asad. Maka pada tahun ke-6 Hijriah masuk Islamlah Hamzah, sang singa padang pasir. Diketahui bahwa kenapa Hamzah dijuluki dengan Al-Asad, karena memang kebiasaan Hamzah itu kalau berburu, yang ia buru itu adalah singa padang pasir. Maka ia akan berangkat ke padang pasir, membawa pedangnya dan busur anak panahnya, dan berburu di padang pasir. Setelah itu ia bawa itu harimau singa ke masyarakatnya. Kalau kita mungkin kalau di kampung-kampung berburu rusa. Apa buktinya kita jago berburu rusa? Ya sudah pasti kita bawa kepalanya, kita bawa bangkainya itu. Kita tunjukkan ke kaum kita, ke suku-suku kita. Bahkan kita bangga sedikit. Kita akan menceritakan bagaimana mendapatkan rusa tersebut. Dan bahkan tanduknya pun kita simpan-simpan di rumah. Untuk perhiasan. Nah begitu jugalah ternyata Hamzah. Kebiasaan dia kalau berburu itu yang ia buru adalah singa. Dan itu bukan sekali dua kali, bahkan berkali-kali. Maka ia pun mendapatkan julukan Al-Asad, Hamzah Al-Asad. Si Hamzah sang singa. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti yang dilakukan oleh Hamzah.
Hamzah itu adalah ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah sebenarnya dia adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Hamzah ini adalah anak Abu Talib. Hamzah itu anak Abu Talib. Wa akhuhu minar radha'ah. Dan bahkan Hamzah ini juga satu susuan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi islamihi nusratun lid-din wa izzun lil muslimin. Ketika Hamzah masuk ke dalam Islam, maka banyaklah kaum muslimin tertolong dan kejayaan umat Islam pun mulai tampak. Karena yang masuk itu, kalau kita zaman sekarang, premannya. Bahasanya ada preman di kecamatan kita ni, di kelurahan kita ni ada preman yang ditakuti. Kemudian ia mendapat hidayah. Ya sudah tentu orang-orang yang pertama atau orang-orang yang tidak suka dengan hijrahnya seseorang ke dalam Islam, maka setelah masuknya preman-preman tersebut, ya mereka akan takut, agak segan sedikit. Begitulah ketika Hamzah masuk ke dalam Islam, maka ia banyak membantu kaum muslimin. Dan kaum muslimin pun memiliki izzah, memiliki sebuah kemuliaan. Wa aslama min ba'dihi bi ayyam qalail Umar ibn al-Khattab. Dan ternyata setelah beberapa hari, ada yang mengatakan 3 hari setelah Hamzah masuk ke dalam Islam, Umar bin Khattab pun masuk memeluk agama Islam. Fakana islamuhuma fathan aziman. Maka gegerlah orang-orang kafir Quraisy. Ternyata pembesar-pembesar mereka, mafia-mafia mereka ketika itu masuk ke dalam Islam. Preman-premannya, orang-orang yang ditakuti, masuk memeluk agama Islam. Jadilah mereka fathan aziman, pembuka dari keagungan. Azzallahu bihimal Islam wal muslimin. Maka dengan masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab ke dalam Islam, umat Islam pun sudah mulai disegani. Bahkan ketika kita dengar berita-berita ataupun cerita-cerita sejarah-sejarah Umar bin Khattab, beliau setelah mengungkapkan keislamannya langsung datang ke Makkah, langsung mendatangi kafir Quraisy. Orang-orang masuk ke dalam Islam diam-diam. Sedangkan Umar bin Khattab setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia datang di hadapan Ka'bah. Ia panggil orang-orang kafir Quraisy. Ia tantang siapa yang mau berduel atau bertinju dengannya. Dan ternyata tidak ada yang mau. Ya, karena dia adalah orang yang ditakuti ketika itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dari hijrahnya kaum muslimin ke Habsyah yang untuk kedua kalinya, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada kita, kalau seandainya kita tinggal di sebuah tempat yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan kampung halaman kita menuju tempat di mana kita bisa mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada kita, ketika ingin hijrah, ketika ingin berpindah mencari tempat yang lebih aman, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebutlah Rasulullah katakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Li'imri'im ma nawa, bagi orang yang ingin melaksanakan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu memang benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Wa man hajara ila dunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrah hanya sebatas ingin dunia,
Misalnya kita kemarin di kampung, berangkatlah aku merantau ke Batam. Niatnya untuk sebatas mencari dunia. Ya maka Allah akan carikan dunia bagi kita. Tapi belum tentu Allah berikan nanti hidayah kepada kita ketika sudah sampai di Batam. Namun orang-orang yang dari kampungnya hijrah berangkat merantau ke Batam, kemudian mereka mendapat hidayah di Batam, berarti alhamdulillah niat mereka bukan hanya sebatas dunia dan isinya, tapi mungkin mereka juga ingin mendapatkan atau belajar lebih baik dan lebih bersemangat. Au imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau ada orang-orang yang berhijrah merantau dengan niatnya mau mencari jodoh, maka Allah akan berikan hal tersebut. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ketika kita memutuskan sesuatu perkara, maka putuskanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sebatas merantau atau yang dikenal dengan bahasa syariatnya hijrah, kita harus benar-benar tujukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara tentang hijrah ini sebenarnya ada dua. Ada yang dikatakan hijrah al-hissiyah, yaitu hijrahnya seseorang yang dulunya ia tidak mau beribadah kepada Allah, kemudian setelah itu ia mengenal Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan ada juga al-hijrah secara badannya, secara anggota tubuhnya, dan ini telah sebahagian ulama katakan sudah lagi tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setelah Fathul Makkah, kota Makkah ditaklukkan, maka hijrah secara fisik tidak lagi dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi kita ketika kita itu hidupnya di negeri-negeri non-muslim dan ternyata kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan tenang, kita boleh hijrah berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara yang lainnya. Tetapi kalau kita sudah hidup di kalangan kaum muslimin, maka tidak lagi diperintahkan kita berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain, kecuali hanya sebatas hijrahnya untuk lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut agama Allah, mempelajari agama Allah lebih baik dan lebih mengenal Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait selanjutnya, bait yang ke-31 dan 32. Wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talib zu kafalatih. Setelah kejadian-kejadian yang kita tahu, berangkatnya, hijrahnya orang-orang kaum muslimin dari Makkah menuju Habsyah untuk hijrah yang pertama dan yang kedua, kemudian masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, cerita yang lain dikatakan bahwa setelah 9 tahun dari kerisalahan Rasul, atau setelah tahun ke-9 hijrah, tahun ke-9 Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, mata Abu Talib, meninggal dunialah Abu Talib, zu kafalatih, yang senantiasa melindungi dan menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu Khadijah tuwfiyat min ba'di ayyamin salasati madat. Begitu juga ternyata setelah Abu Talib meninggal dunia, menyusul pula lah istri tercintanya Rasul, yaitu ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, setelah 3 hari berlalunya meninggalnya Abu Talib. Zakara fi hazaini al-baitaini wafata ammihi Abi Talib wa wafata zawjihi Khadijah radhiyallahu anha, wa kana zalika fi sanah at-tasi'ah. Disebutkan di dalam 2 bait tersebut
bahwa wafatnya paman Rasul Abu Talib dan Khadijah itu pada tahun ke-9 min sini risalatih ay min mab'athihi sallallahu alaihi wasallam ay fis sana at-tasi'ah minal bi'sah. Setelah Rasul diangkat menjadi nabi 9 tahun, maka meninggal dunialah Abu Talib dan juga istri beliau. Mata Abu Talib zu kafalatih, yang mana Abu Talib meninggal dunia. Ai alladzi qama ala kafalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti jaddihi Abdul Muttalib. Yang mana kita ketahui bahwa Abu Talib itu adalah orang yang melindungi, menjaga, mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah itu diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Wa kana nasiran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muaziran. Abu Talib adalah pelindung Nabi dan bahkan ia adalah orang yang mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun disayangkan di penghujung hidup Abu Talib beliau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat menyedihkan. Kita tidak siapa-siapa Rasul, dikenal pun tidak, pandai bahasa Arab pun tidak. Namun Allah lebih mencintai kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan kepada kita agama Islam. Sedangkan Abu Talib yang mati-matian membela Rasul, ternyata Allah tidak berikan hidayah itu. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah. Allah pilihkan kita di antara hamba-hamba Allah yang memeluk agama Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah bahwa engkau tidak bisa memberikan hidayah, namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada apa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa ba'dahu Khadijatun tuwaffiyat fil qaulil masyhur inda ahli siyar. Setelah itu meninggal pula lah istri tercintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu fil bidayah wan nihayah. Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya Al Bidayah wan Nihayah, faslun fi wafati Abi Talib ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa min ba'dihi Khadijah bintu Khuwailid zaujah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qila bal hiya tuwfiya qablahu wal masyhurul awwal wa hadzani mushfiqani hadza fil zahir ay Abu Talib. Ada sedikit perbedaan di kalangan ahli sejarah. Mereka katakan yang pertama kali meninggal itu adalah Khadijah, baru setelah itu Abu Talib. Namun ternyata pendapat yang paling rajih, Abu Talib lebih dahulu meninggal, setelah itu baru Khadijah menyusulnya. Inilah pendapat yang paling sahih ataupun pendapat yang paling rajih. Bahkan Ibnu Ishaq mengatakan summa inna Khadijah wa Abu Talib halaka fi amin wahid. Para ulama itu sepakat kalau Abu Talib dan Khadijah meninggal pada tahun itu juga. Tahunnya sama. Tetapi mereka berbeda. Siapa yang lebih dahulu? Apakah Abu Talib ataukah Khadijah radhiyallahu anha yang meninggal dunia? Kemudian dikatakan bahwa falamma halaka Abu Talib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adza ma lam takun tatma'u bihi fi hayati Abi Talib. Setelah Abu Talib meninggal dunia, maka orang-orang Quraisy pun bergembira dan memperoleh bisa sewenang-wenangnya memberikan siksaan kepada kaum muslimin, memberikan siksaan kepada orang-orang yang masuk
ke dalam Islam. Lihatlah ternyata pengaruh Abu Talib luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam buku-buku sejarah, Abu Talib ketika digoda oleh orang-orang Quraisy agar memberikan Muhammad, keponakannya tersebut, digantikan dengan orang lain, maka Abu Talib tak mau. Mana mungkin keponakan dia ia berikan kepada orang lain agar dibunuh, kemudian ia mendapatkan orang lain, orang asing yang akan diasuhnya. Bahkan dikatakan sampai 2 kali pembesar-pembesar Quraisy melobi Abu Talib agar memberikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai yang paling dahsyat, orang-orang kafir Quraisy itu memberikan adab dan penyiksaan kepada Abu Talib adalah mereka boikot yang namanya suku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabilah-kabilah yang ada di Makkah itu memboikot Abu Talib. Tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh transaksi jual beli, dan tidak ada sayur-sayuran yang masuk, buah-buahan, makanan pokok. Maka disinilah tampak jelas penolong ataupun penjagaan Abu Talib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa melihat dan membaca buku-buku sirah yang lebih tebal, yang nanti ketika kita baca kita akan takjub dengan pengorbanan Abu Talib yang luar biasa. Tapi sayangnya hidayah Allah tidak Allah berikan kepadanya. Sedangkan kita tidak ada pengorbanan kita yang tampak jelas untuk agama Allah, tetapi Allah berikan kepada kita hidayah yang luar biasa tersebut. Min ba'di ayyamin salasati madat, dan dikatakan ketika Abu Talib meninggal dunia setelah 3 hari, menyusullah ibunda kita Khadijah. Lam yakhtalif ahlul ilmi bisirah anna Khadijah radhiyallahu anha wa Abu Talib mata fi amin wahid, dan tidak ada perbedaan para ulama tentang tahun di mana Abu Talib dan Khadijah mati pada tahun itu juga. Walakin ikhtalafu fil asbaq, yang menjadi perbedaan itu adalah siapa yang lebih dahulu. Apakah sebenarnya Abu Talib yang lebih dahulu meninggal ataukah Khadijah radhiyallahu anha? Wal masyhur anna Khadijah tuwfiyat ba'da Abu Talib bisalasati ayyam. Yang paling benar itu adalah yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Abu Talib, setelah itu Khadijah. Bedanya hanya 3 hari. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir yang ia nukilkan dari pendapat Al-Baihaqi. Balaghani anna Khadijah tuwfiyat ba'da mauti Abi Talib bisalasati ayyam. Dan telah sampai kabar kepadaku, kata Al-Baihaqi, bahwa Khadijah itu meninggal dunia setelah Abu Talib dengan jarak 3 hari saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini dinamakanlah tahun Al-Huznu, tahun kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu Abu Talib meninggal dunia. Kemudian meninggal pula ibunda kita Khadijah. Padahal kejadian itu adalah setahun sebelumnya orang-orang Quraisy mencabut boikot kepada Abu Talib. Kan sebelumnya Abu Talib itu diboikot, tidak boleh adanya barang-barang masuk yang baik itu makanan-makanan pokok atau baju dan lain-lain sebagainya. Setelah setahun dicabutlah boikot itu, maka meninggal dunia pula lah Abu Talib, dan meninggal dunia pula lah istri tercintanya Rasul, yaitu Khadijah. Maka tahun ini dikatakan tahun kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Allah tabaraka wa taala tidak menginginkan nabinya bersedih berpanjang-panjang. Rasulullah tidak diberikan kesedihan yang bisa membuat dirinya lemah dan tidak fokus dakwah.
maka Rasulullah pun diberikan hadiah oleh Allah berupa perjalanan yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Dan itu nanti akan dibahas setelah bait-bait selanjutnya. Jadi intinya adalah ketika kita mendapatkan sebuah musibah, ketika kita sedang dirundung kesedihan, jangan berlama-lama. Kalau bisa, kita harus pergi, berangkat, rekreasi untuk menghilangkan semua kesedihan tersebut. Karena di antara peluru para syaitan adalah menyungsapkan atau meletakkan, melemparkan rasa sedih di dalam diri kita. Ketika kita banyak dirundung kesedihan, itu syaitan sangat gembira dan bahkan ketawa. Kenapa? Karena ketika kita sudah sedih, kita akan memaki, mencaci ciptaan Allah, memaki, mencaci takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sedih tak punya uang, kita akan pasti mengatakan, ya Allah, kenapa lah ente buat aku miskin? Kenapa susah kali lah hidupku? Terus kita akan menghina, mencaci. Padahal Allah itu sakit hati juga jadinya. Karena di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam. Ternyata anak Adam itu banyak menyakitiku, kata Allah. Dengan bahasa Allah. Yu'zini ibnu Adam. Yasubbud dahra wa anad dahru biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Ternyata anak-anak Adam, manusia banyak menyakitiku, kata Allah. Yang mana mereka mencaci maki masa. Mereka mencaci maki takdirku. Mereka mengeluh, sedih atas takdir yang telah aku tetapkan. Padahal akulah yang menciptakan takdir tersebut. Akulah yang menciptakan masa tersebut. Maka janganlah kalian mencaci maki masa, takdir, qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ketetapan Allah itulah yang terbaik yang Allah ciptakan. Tapi banyak di antara kita yang mengeluh. Maka disinilah syaitan mengambil kesempatan. Udah keluh kesah saja, sedih aja, nangis aja. Setelah itu ujung-ujungnya bunuh diri pula lah dia. Yang menjadi rugi kita juga. Kalau Allah ya enggak masalah. Tapi ingat, syaitan itu sangat suka kepada orang-orang yang banyak bersedih, meratapi hidupnya. Nah, disinilah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menginginkan pada tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkelanjutan dan berkepanjangan. Maka Allah pun menghibur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawanya ke langit. Dengan Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj tersebutlah untuk menghibur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu dengan Allah dan menerima oleh-oleh, yaitu berupa perintah solat. Nah, jadi perintah solat itu adalah oleh-oleh yang mana di antara faedahnya ketika kita melaksanakan solat hati kita akan tenang. Sebagaimana Rasul ketika ia sedih kemudian diperjalankan melakukan perjalanan menuju Allah dan diberikan pula oleh-oleh mau pulang ke bumi berupa solat. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan permasalahan umat, beliau senantiasa menenangkan jiwanya dengan solat. Selalu ia katakan kepada Bilal, arihna bis solah. Ya Bilal, kepada Rasul, Allah tak berikan hidayah kepadanya. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain, kata Allah kepada Rasul, namun Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan saja. Maka mudah-mudahan kita banyak beribadah, banyak berdoa kepada Allah agar nanti keturunan-keturunan kita semuanya memeluk agama Islamnya Allah
Jangan pula nanti generasi kedua kita atau cicit kita udah banyak yang non muslim pula dia. Udah banyak meninggalkan agama-agama kita. Bahkan mungkin tak tahu juga kita masjid ini nanti 10 tahun ke depan. Entah kita jualnya pula kan. Dijadikan pula gereja, dijadikan nanti kuil. Mana tahu. Mungkin saat ini misalnya kita semangat. Tapi kan enggak tahu 10 tahun ke depan. Mana tahu lagi nanti kan ketua kita berbalik pula dia kan. Tak jual aja lah ini. Enggak siap-siap nampaknya pembangunannya. Dijualnya pula dengan orang-orang non-muslim. Maka kita tetap berdoa agar tetap istiqamah dan anak cucu kita tetap berada di atas Islam, agama Islam. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memberikan kepada kita ketenangan jiwa dan juga kemantapan dalam beragama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, rusak bang. Sadaqallahul azim.